tiba-tiba jatuh di kamar mandi terus meninggal. Nah, loh, bersepeda nggak apa-apa tiba-tiba kok serangan jantung. Nah, mungkin dia ada hipertensi yang kita nggak tahu. Adrenalin kita meningkat, pompa jantung semakin kencang, tensi semakin meningkat. Hipertensi ini sering juga disebut sebagai silent killer, dokter ya, berarti ya, dokter, benar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Khansa Zatalini sebagai host dari Sapa Sehat pada episode 3 kali ini. Setelah kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia pada 17 Mei kemarin, kali ini saya akan mengajak Sobat Sehat mengenal hipertensi dan pencegahannya lebih mendalam. Untuk membahas tema kali ini, saya tidak sendirian. Saya telah ditemani oleh narasumber spesial kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, seorang pendidik dan juga seorang dekan di FKUMM. Oke, langsung saja kita sambut Dr. Medi Setiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Assalamualaikum Dr. Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter Kansa gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat dokter. Oke dokter, hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi ya dok, seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, kita langsung mulai saja ya dokter. Oke, ya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ya dok. Iya. Oke, dokter, apa sih sebenarnya hipertensi ini? Dan apa yang memicu hipertensi terjadi? Mungkin apa karena pola makan atau mungkin genetik atau karena hal lainnya? Mungkin dokter mungkin bisa dijelaskan. Oke, benar sekali ya dokter Kansa ya. Jadi hipertensi ini memang penyakit sangat umum sekali ya. Hampir semua orang menderita ini. Dan pasien pun yang di rumah sakit sebagian besar menderita hipertensi. Dan hipertensi ini seringkali tidak disadari oleh pasien. Terbukti kemarin pada waktu vaksinasi COVID kemarin, banyak orang-orang yang merasa sehat ternyata tidak bisa divaksin karena hipertensi. Nah itu ya. Jadi hipertensi itu suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat secara progresif di atas batas normal, gitu ya. Jadi batas normalnya pada dikatakan hipertensi itu kalau lebih dari 140/90 ya. Sedangkan nilai optimum, jadi kalau kita rata-rata seperti ini dikatakan normal kalau tensinya 120/80. Nah itu ya. Nah mungkin yang perlu diperhatikan, jangan mudah kita mendiagnosis sesuatu tensi tinggi sebagai hipertensi, karena banyak hal yang menyebabkan bahwa dia sebenarnya nggak hipertensi, tapi dalam keadaan tertentu dia bisa meningkat. Ya, kita mengenal ada istilah pseudo hypertension atau hipertensi semu ya, atau white coat hypertension gitu ya. Karena hipertensi ini dipengaruhi berbagai macam faktor ya. Yang paling umum, paling sering itu adalah karena cemas, tegang. Nah itu ya. Banyak kenapa sih namanya white coat hypertension ya. Misalnya contoh yang paling mudah aja ya, misalnya dokter Kansa pas jaga di UGD gitu ya. Ada pasien datang ya, orang awam. Jadi dia nggak pernah tensi ya, begitu masuk ke rumah sakit, tahu dokternya pakai baju putih, seragam putih semua, alat-alat medis sudah takut dia, palpitasi dia. Kalau tensi pasti tinggi dia. Nah kalau kita tidak aware dengan dia, kita nggak cermat dengan dia, langsung kita vonis hipertensi, padahal dia belum tentu hipertensi. Nah itu ya. Atau juga misalnya keadaan tertentu, misalnya sebelum kita tensi pasien itu minum kopi atau merokok, itu juga bisa meningkatkan tensi gitu ya. Jadi seseorang yang dikatakan hipertensi itu ada syaratnya. Nah itu ya. Yang utama syaratnya apa? Tensinya di atas nilai normal, di atas 140/90. Nah, kemudian mengukurnya harus dengan alat yang benar. Tidak boleh pakai digital, bukan ya. Harus pakai stetoskop, pakai ini. Karena kita harus mendengarkan bunyi Korotkovnya. Ya, digital itu hanya untuk monitor aja. Ya, jadi bukan untuk mendiagnosis, bukan ya. Karena dia terlalu sensitif ya. Kalau kita misalnya berubah posisi, tanda di atas dinaikkan, berubah lagi, tangan ke bawah berubah lagi. Padahal alat ukur itu nggak boleh seperti itu. Harus dia presisi. Jadi pada kondisi apapun tensi akan tetap. Nah itu ya. Kemudian yang mengukur, nah ini yang mengukur harus yang terlatih dia. Ya, seringkali asal mengukur gitu aja. Seringkali yang sering terjadi apa? Tensi kan ada sistolik dan diastolik. Ya, tensi atas dan tensi bawah. Nah, seringkali kalau kita tidak cermat, tensi yang bawah itu kita sebutkan sebagai tensi yang atas. Misal, ya contoh, tensinya 210/120 misal. Karena tensinya nggak tepat, sehingga dia ngomongnya, Bu, nggak apa-apa, tensinya 120. Loh,
Baru 120 itu adalah tekanan diastoliknya. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dari rekan saya untuk menentukan bahwa seseorang itu menderita hipertensi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sehingga orang awam pun harus tahu ya. Jadi malah seringkali ada ini loh, dok, saya kemarin tensinya segini, kok sekarang berubah lagi dok ya. Memang tensi berubah ya, tapi berfluktuasinya nggak sampai sebesar itu, gitu ya. Jadi harus ngukurnya benar, alatnya benar, pasiennya pada kondisi yang juga benar. Nah seperti itu. Nah kemudian penyebabnya apa? Ini ya. Hipertensi itu 90% namanya hipertensi esensial atau primer. Kita nggak tahu penyebabnya. Ya, mungkin karena faktor genetik ada. Nah, yang ini yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Misalnya seorang pasien yang datang seringkali seperti itu ya. Dikatakan, "Loh maaf Ibu, sekarang hipertensi ya." "Oh enggak dok, saya biasanya normal, saya cenderung rendah." Nah, dia lupa ya bahwa dengan meningkatnya usia, pembuluh darah juga semakin kaku dia. Sehingga juga tensi akan progresif akan meningkat. Nah, seringkali mereka reject, "Oh enggak kok, aku enggak." Karena nggak ada rasanya. Nah, itu yang salah ya. Karena hipertensi 80% tidak ada rasanya apa-apa. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita sering ngomong hipertensi ini pembunuh yang berdarah dingin. Kenapa? Kita diam-diam tapi tiba-tiba loh ada komplikasi. Ya mungkin karena kita sering ya mendengar berita. Loh, bapak ini nggak apa-apa tiba-tiba jatuh di kamar mandi terus meninggal. Nah, loh bersepeda nggak apa-apa tiba-tiba kok serangan jantung. Nah, mungkin dia ada hipertensi yang kita nggak tahu. Ya, di kamar mandi yang jadi kambing hitam adalah jatuh terpelesetnya. Padahal apa? Dia adalah serangan stroke dulu mungkin karena pecah pembuluh darahnya karena hipertensi. Sehingga jatuhnya itu akibat dari stroke-nya itu tadi. Karena stroke-nya kenapa? Karena hipertensi yang tidak terkontrol tadi. Nah, itu ya makanya harus tahu yang 90% adalah esensial atau primer, kita nggak tahu penyebabnya, mungkin faktor genetik bisa. Nah, yang 5-10% itu secondary hypertension ya, bisa karena gangguan ginjal, bisa hormonal juga bisa. Nah, itu ya. Sehingga tugas kita sebagai dokter kalau kita menemukan pasien dengan hipertensi, khususnya masih usia-usia muda, kita harus agresif. Karena apa? Kita cari, jangan-jangan dia secondary hypertension. Karena apa? Kalau dia secondary hypertension, begitu kita cari penyebabnya dan penyebabnya kita hilangkan, insya Allah dia sembuh. Nah, gitu ya. Misalnya ada yang sumbatan arteri di ginjal, ya, stenosis arteriorenalis atau tumor di korteks adrenal juga bisa. Jadi banyak kelainan-kelainan hormonal juga yang menyebabkan itu, ya. Atau mungkin ibu-ibu muda juga, ya seringkali ya ibu-ibu muda mungkin karena apa? Penggunaan kontraseptif oral, pil KB juga ya, kadang juga bisa meningkatkan tensi yang kita nggak tahu. Begitu itu diintervensi, maka dia bisa sembuh. Nah itu rasa. Ya. Oh, begitu dokter ya. Sangat informatif sekali ya dokter Medi. Jadi hipertensi ini sering juga disebut sebagai silent killer dokter ya, berarti benar. Ya, dokter benar sekali ya. Harus waspada terutama dengan hipertensi yang tipe 2 ya, sekunder, apalagi di usia muda ya teman-teman ya. Oke, lalu dokter, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada cara untuk mencegah hipertensi dokter? Ada ya. Jadi yang pertama kita harus rutin kontrol, rutin cek ya. Apalagi misalnya punya orang tuanya ada yang hipertensi ya, atau misalnya kita pola hidup nggak bagus ya. Misalnya kita menyadari kan sekarang kalau misalnya pola hidup nggak bagus, kita sadar ya, misalnya ada obesitas. Kita obesitas, terus kita cenderung makan makanan yang junk food, yang tidak sehat ya, kita kurang aktivitas, itu harus kita sering rutin kontrol tensi ya. Begitu tensi meningkat, harus segera konsultasi ke dokter. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semuanya ya, bahwa hipertensi ini tidak bisa sembuh dalam tanda petik. Ya, jadi lain dengan sakit TBC misal ya, kayak flu misal itu ya, itu kan diobati begitu misalnya TBC Mycobacterium tuberculosnya mati udah sembuh dia ya, 6 bulan sembuh ya, misal seperti itu. Tapi hipertensi tidak, bahkan bisa pengobatan seumur hidup. Nah ini yang harus diperhatikan ya, karena pengobatan hipertensi yang utama bukan menyembuhkan tetapi mengontrol supaya tensinya mendekati nilai normal sehingga tidak muncul komplikasi. Nah itu ya, karena apa? Komplikasi itu berbahaya sekali, hipertensi mulai dari kepala sampai kaki bisa ya. Misal di otak, stroke seringkali ya, yang saya omongkan tadi ya, perdarahan otak tadi ya, pecah pembuluh darahnya sehingga timbul stroke perdarahan ya, yang jatuh di kamar mandi seperti itu ya. Kemudian di mata juga bisa ya,
hilangnya penglihatan secara mendadak juga bisa, ya. Terus juga turun ke bawah ke jantung, jantung bisa, serangan jantung, sudden death, meninggal mendadak juga bisa, ya. Atau yang sering juga, pasien-pasien cuci darah itu sebagian besar karena hipertensi. Nah, itu ya. Makanya kalau ada hipertensi, harus awal mungkin harus diobati. Jangan menunggu ada keluhan. Nah, ini yang salah. Orang-orang salah seperti ini. Jadi, nggak diobati karena nggak ada keluhan, saya dok, nggak ada apa-apa. Nah, itu yang salah. Justru itu yang berbahaya. Karena apa? Alarm tubuhnya nggak berfungsi. Ya, ibaratnya rumah tuh ya, tingkat 2 gitu ya, ada kebakaran. Lantai 1 sudah terbakar. Tapi orang lantai 2 tenang aja, nggak ada apa-apa, nggak terasa apa-apa, nggak ada asap juga nggak tahu, ya seperti itu. Hipertensi seperti itu juga. Jadi, nggak saya obati karena nggak ada keluhan apa-apa, tapi tensinya sudah 180/110 misal, itu berbahaya. Ya, kadang-kadang justru pasien itu bangga dia, loh, saya tuh nggak apa-apa, saya tuh 180 tenang aja nggak apa-apa, loh, Bu, jangan bangga dulu Ibu. Justru Ibu ini harus diintervensi, saya bilang gitu. Berbahaya ya, harus ya. Jadi ini perlu edukasi ya. Makanya melalui Sapa Sehat 1MM bagus sekali ya mengangkat topik hipertensi ini. Karena apa? Ini yang seringkali tidak disadari oleh pasien. Karena dia apa? Ngobati kalau udah keluhan. Kalau sudah terjadi keluhan, udah telat ya. Sudah serangan jantung, baru tahu, oh iya saya hipertensi. Cuci darah, oh iya saya hipertensi. Padahal kalau dirunut ke belakang, 5-10 tahun sebelumnya pasti dia sudah ada sebenarnya. Ya, sehingga harus obat itu terus. Nah, terus diminum ya. Jadi terus mitos lagi, saya nggak berani obat dok karena lagi ginjal saya rusak. Nah, itu yang salah, kebalikan justru ya. Justru obat untuk hipertensi itu untuk melindungi jantung dan ginjalnya ya. Ginjalnya untuk mengurangi tekanan di pembuluh darah ginjal ya. Karena ginjal itu kan isinya kan anyaman pembuluh darah ya. Sehingga kalau tensi tinggi, tekanannya tinggi, ginjalnya akan rusak lama-lama nanti. Sama tensi tinggi kalau nggak diobati jantungnya kena mekar, jantungnya bengkak jantungnya nanti. Nah itu ya, makanya semua ya sahabat-sahabat sehat semua, kalau ada orang tua hipertensi atau Anda hipertensi, jangan khawatir, obat harus diminum setiap hari. Anggap aja obat itu seperti lauk ya, kalau makan ada lauknya gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti ginjalnya rusak, jantungnya tambah rusak, justru kebalikan. Kalau tidak diobati hipertensi, coba lihat 5-10 tahun pasti akan cuci darah nanti. Sayang sekali, ya. Makanya begitu tahu orang hipertensi harus obat seawal mungkin. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan tadi dengan saya. Jadi obat bukan segala-galanya, ya. Ada pendampingnya juga, ya. Jadi selain obat juga harus memodifikasi hidup, ya, gaya hidup, ya. Jadi nggak boleh obes, nggak boleh. Karena apa? Dengan menurunkan berat badan, tensi akan turun. Nah, kemudian pola makan, ya hipertensi seringkali berkaitan dengan peningkatan cairan tubuh, harus mengurangi konsumsi garam, ya nggak boleh sering asin, nggak boleh, ya. Terus exercise, aktivitas, harus setiap hari olahraga ringan, minim 30 menit per hari. Misal jalan sehat, ya jalan cepat gitu ya, muterin lapangan ya, lapangan sepak bola misalnya 5-6 kali itu setengah jam udah cukup itu, ya. Terus juga tidak boleh stres. Nah ini ya, jadi kalau misalnya orang hipertensi, terus di pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stres, yang menimbulkan stres yang tinggi, ya harus Anda bisa memanage stres tersebut ya. Karena semakin kita sering stres, adrenalin kita meningkat, pompa jantung semakin kencang, tensi semakin meningkat. Nah jadi harus dikombinasi juga ya, jadi harus santai ya, obat diminum ya, pola hidup diperbaiki, berat badan diatur, insya Allah itu bisa menyehatkan, bisa hidup jangka panjang, insya Allah seperti itu, ya. Wah bagus sekali dok, untuk tips and triknya ya dok ya, berarti harus menjaga lifestyle itu yang utama ya dokter ya, sebelum si darah tinggi tadi muncul ya dok. Iya benar harus. Oke ya, banyak banget sekarang itu makanan-makanan yang jahat banget dokter buat anak-anak muda, makanya hipertensi kayaknya bergeser ke usia muda ya dok ya. Ya. Jadi hipertensi penyakit metabolik itu juga sekarang bergeser ke usia muda, ya. Apalagi kalau sudah punya bakat ya, orang tua ada hipertensi. Kemudian mulai sekarang mulai usia muda sekarang semua kan anak-anak malas gerak ya, semua gugu semua. Jadi makanan pesen, nggak mau jalan nggak mau ya. Terus kemudian TV juga gitu, males jalan pakai remote ya. Cuma jadi kondisi tidak mau bergerak juga nggak bagus ya. Semana. Terus kemudian ini yang harus diperhatikan anak-anak. Makanan juga seperti itu. Coba anak-anak sekarang, jarang yang senang makan sayur.
mau junk food semua, padahal itu nggak sehat. Nah itu makanya harus mulai sekarang anak-anak jadi usia muda pun jangan wah nggak apa-apa hipertensi usia tua tidak, usia muda udah banyak ya. Jadi harus mulai mengecek ya, cek kondisi seawal mungkin. Ya. Iya, meningkatkan awareness ya dok Ya, ya. harus. Nah idealnya kira-kira berapa lama ya dok ya untuk jarak pemeriksaan tekanan darah satu ke tekanan darah selanjutnya gitu biasanya? Sesering mungkin ya, karena tensi itu kan kalau bisa setiap hari. Ya, setiap hari. Sebenarnya kan kalau misalkan orang-orang pakai digital itu ya hanya untuk apa ya? Jadi kita nggak bisa untuk rujukan, ya. Hanya kadang-kadang tensi tinggi terbaca rendah terbaca tinggi. Sebenarnya kalau pengen ya kan ada ya, mungkin kan kita melalui ada posyandu ada ya, kelompok-kelompok lansia ada. Kayak di ResUMM ini kan ada juga kelompok-kelompok ya, kelompok misalnya kelompok lansia ada. Kita bisa ke sini bisa. Jadi datang ke sini pasti kan ada beberapa dokter yang akan memeriksa gitu ya. Jadi memang yang memeriksa harus tenaga yang terlatih. Itu tadi ya, omongan awal tadi, jangan sampai tensi yang tinggi terbaca normal atau sebaliknya. Ya nanti ternyata keliru, tensi normal dikasih obat darah tinggi tambah pusing pasiennya nanti ya. Jadi harus benar-benar ya. Kan di UMM juga sudah banyak klub-klub seperti itu ya, di UMM kita bisa memanfaatkan bisa. Oke, terima kasih dokter. Oke, jadi untuk sobat sehat yang sudah terlanjur mengidap penyakit hipertensi, apakah ada cara untuk mengendalikan hipertensi tersebut dok, biar nggak menimbulkan komplikasi yang lebih serius seperti yang disampaikan dokter Lady tadi? Nah, jadi yang pertama harus sadar dulu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ada darah tinggi harus sadar dulu, tahu bahwa saya ada darah tinggi. Nah, kadang-kadang kan orang kita itu malu dengan sakit, jadi nggak mau dikatakan sakit hipertensi, nggak mau, dia pengennya kelihatan sehat. Nah, tapi dia harus tahu bahwa dia ada hipertensi. Yang kedua, bahwa hipertensi ini tidak bisa sembuh, hanya terkontrol. Yang ketiga harus sadar bahwa obat harus long life, bahkan dia seumur hidup. Nah seperti itu. Nah sehingga pasien harus minum obat terus. Ya di RSUMM banyak sudah ya. Misalnya kita pakai BPJS bisa, ya BPJS kan. Yang Prolanis ini kan bisa setiap bulan sekali. Ya, jadi pasien hipertensi kontrol ke penyakit dalam ya, ke penyakit dalam, ambil obat nanti 1 bulan lagi ngambil lagi, 1 bulan lagi ngambil lagi. Seperti harus jangka panjang. Ya gitu ya. Nah, kapan berhentinya? Dan nanti dokternya ya. Kalau misalnya dengan obat-obat yang diberikan dengan mengatur makan, pola hidup, lifestyle-nya dia sudah terkontrol bagus, maka dosis akan kita kurangi. Ya, kita kurangi. Dikurangi dosis bukan berarti dia sembuh. Tidak ya. Hanya terkontrol dia. Kalau misalnya dia 180 per 110 dengan obat jadi 140 per 90. Mungkin kita kurangi dosisnya. 130 per 80, mungkin dia dalam tanda petik normal dalam tanda petik, tapi dia belum sembuh. Nah, berarti kita obat stop dulu sementara dengan mengatur pola hidup terus. Kita kontrol terus, ya. Begitu obat misalnya dengan pola hidup tadi naik lagi ya, kita mulai obat lagi, ya gitu. Prinsipnya jangka panjang. Nah itu ya, jadi itu semua untuk mencegah supaya tidak timbul komplikasi yang membahayakan ya, karena kalau sudah kena jantung terus kemudian cuci darah itu kan sayang sekali ya. Jadi kualitas hidupnya jadi nggak bagus ya. Banyak kalau di ruang HD itu kan pasien banyak sekali ya cuci darah itu ya. Kalau kita lihat ya mereka hampir semua hipertensi itu. Selain diabetes mellitus, hipertensi mereka, sayang sekali ya. Hipertensi setelah itu nggak minum obat lagi, datang-datang sudah masuk ruang cuci darah, kan kasihan sekali ya. Jadi dengan ini sahabat Sapa Sehat ya, mudah-mudahan manfaat ya acara seperti ini. Ya, berarti penting ya dok untuk kontrol rutin ke Harus, dokter itu ya. Iya. Betul. Dan sekali lagi ngobatinya jangan nunggu ada rasa. Nah, ada keluhan ya, karena 80% hipertensi nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada pusing, nggak ada kepala berat, terus kemudian kesemutan nggak ada. Jadi bisa biasa-biasa aja. Tiba-tiba langsung jatuh. Nah, itu kan sayang sekali ya. Justru yang tidak ada rasanya itu yang harus lebih waspada. Karena sekarang tadi alarm simptomnya atau tanda-tanda alarm dalam tubuhnya sudah nggak berfungsi dia. Sehingga tiba-tiba langsung serangan yang berbahaya.
Oke, untuk yang terakhir dokter, bagaimana upaya RSU UMM dalam menunjang pasien dengan penyakit hipertensi ini dokter? Oke, terima kasih Dokter Kansa. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, jadi yang hipertensi yang sekunder ini yang harus dapat perhatian lebih ya, karena yang sekunder ini yang kita harus cari penyebabnya. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit UMM sudah lengkap fasilitasnya ya. Jadi sudah ada semua. Kalau misalnya ada pasien usia muda dengan hipertensi, kita sudah bisa memeriksa semua, mulai dari CT scan kita punya ya, USG color Doppler kita juga ada. Kemudian pemeriksaan laboratorium lain, misalnya yang hormonal hypertension itu ya, misalnya ya pyochromocytoma, Conn syndrome dan sebagainya, kita sudah ada semua ya. Terus kemudian Cushing syndrome juga kita sudah ada semua sarana pemeriksaan laboratorium. Jadi sobat sapasien nggak usah khawatir kalau misalnya ada hipertensi, kemudian akan kita mencari penyebabnya. Jadi kita nggak usah kemana-mana lagi. Jadi cukup di satu pintu ke Rumah Sakit UMM sudah lengkap semua, sudah bisa semua. Oke, wah lengkap banget ya ini untuk fasilitas-fasilitasnya menunjang hipertensi ya. Untuk pasien-pasien hipertensi jangan khawatir. Dokter Medi sudah kembali buka praktek ya di RSUMM. Jadi untuk jadwal praktek beliau adalah hari Senin dan Selasa, lalu hari Kamis dan Jumat pada pukul 18 sampai 20 malam hari. Betul Dokter Medi ya? Ya, benar. Jadwalnya ya. Jadi wah ini senang banget pasti ya untuk pasien-pasiennya Dokter Medi. Dokter Medi sudah kembali praktek di RSUMM lagi. Oke, terima kasih banyak Dokter Medi atas ilmu, waktu dan kesempatannya berdiskusi bersama kami. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Amin. Baik, Sobat Sapa Sehat, tidak terasa episode 3 Sapa Sehat harus berakhir. Terima kasih telah menonton podcast Sapa Sehat kali ini. Semoga podcast kali ini dapat menambah ilmu buat Sobat Sehat semua. Jika ada pertanyaan, silakan untuk memberikan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami, UMM Hospital. Oke, saya Dr. Kansa, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.